aparat Bapak itu kasihan saya. Dia menangis, mengalir air matanya di depan banyak orang. Yang intinya saya meminta kepada Pak Menteri AHY, perlu juga ada perlindungan dari Pak Menteri kepada aparatur ini. Ya, silakan Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri, beserta seluruh jajaran hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sesi sore ini adalah bicara tentang evaluasi pelaksanaan program pertanahan. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan ada 3 arahan dari Bapak Presiden dan 5 program yang sudah dicanangkan oleh Kementerian ATL dan BPN. Dalam paparan yang Bapak sampaikan itu ada beberapa hal yang ingin saya dalami dan saya minta ada beberapa hal masukan dan saran terhadap apa yang Bapak Menteri sampaikan. Pertama adalah 3 arahan itu salah satu diantaranya adalah penerapan sertifikat tanah elektronik. Saya mengingat kembali proses terhadap gagasan terhadap sertifikat tanah elektronik itu pada masanya Pak Sofyan Djalil. Betul apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi. Pada umumnya kami ketika itu agak keberatan. Ini kronologis perlu kami sampaikan. Kenapa? Karena banyak persoalan sebagaimana yang diungkapkan oleh pimpinan tadi, bahwa belumlah semua daerah-daerah bisa menyangkau hal-hal untuk mendukung elektronik untuk diterapkan. Akhirnya kebijakan dari Pak Sofyan Djalil adalah melakukan sampel, kalau nggak salah 1 di Surabaya dan 1 di Jakarta ketika itu. Sekarang akan dilakukan penerapan itu secara masif. Kan itu intinya. Tentu saya berharap karena sudah dikupas oleh pimpinan, bagaimana kendala-kendala itu bisa diatasi. Kemudian bagaimana munculnya persoalan-persoalan yang akan menimbulkan kerugian bagi pemilik sertifikat elektronik itu, kalau nggak bisa dihilangkan, paling tidak diminimalisasi. Saya tidak ungkapkan terlalu panjang untuk saya sampaikan, dan kalau kita berdiskusi tentang hal itu, barangkali bisa menjadi bahan pencerahan. Jadi, tapi intinya saran saya adalah ke arah yang demikian, karena memang kronologis kami ketika itu agak keberatan, namun pada hari ini permintaan dari Pak Jokowi agar dilakukan secara masif tentu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Bapak. Persoalan revisi PP ini kan masalah internal Bapak, tentu saya berharap dan saya mendorong bagaimana perubahan atau revisi PP 1821 itu sesuai dengan harapan dan keinginan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu yang ketiga adalah tentang PTSL. Saya melihat dan mencatat apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri ini, bahwa target di 2024 ini capaian PTSL dari 120 juta yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, adalah baru terrealisasi di 2024. Persepsi atau proyeksi yang Bapak Menteri sampaikan adalah 91,7 juta atau 89%. Nih paparan Bapak di halaman 2.
Artinya yang ingin saya sampaikan pesannya adalah Bapak harus menyelesaikan di 2025 itu adalah 28,3 juta. 28,3 juta adalah sesuatu yang tidak sedikit. Halaman 2, Pak. Silakan kalau Bapak ragu. Karena targetnya adalah keseluruhannya 126 juta. Semuanya 126 juta. Capaian tahun 2024 91,7 juta. Ambivalen 89%. Halaman 2 kalau ingin melihat. Saya membaca, saya mengomentari apa yang Bapak tulis. Udah Pak Sekjen agak-agak saya lihat ada. Nah, jadi kalau supaya kita sama referensi ya referensinya ini dari Bapak, bukan saya mengarang-arang. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, dan selalu ini saya tegaskan kepada Pak Sofyan Jalil, Pak Adi Cayanto juga kepada Bapak. Karena ini adalah proyek strategisnya Presiden, tentu ini Pak Menteri Keuangan, Ibu Menteri Keuangan, Bappenas tidak bisa menghambat program dan program yang sangat strategis ini. Ini adalah juga kiat Pak Menteri untuk melakukan lobby kepada Menteri Keuangan dan Bappenas bahwa masih ada bengkalai sebanyak 28,3 juta lagi. Dan biayanya adalah sekian. Jadi kalau meminjam uang Bank Dunia yang Bapak sampaikan itu, tentu kalau dapat anggaran APBN yang kita manfaatkan, terutama kayak yang lain itu, yang untuk Bank Dunia itu bisa kita manfaatkan untuk yang lainnya. Artinya strategi yang perlu Bapak lakukan pendekatan kepada Ibu Menteri Keuangan dan Bappenas supaya tambahan anggaran sebagaimana yang Bapak sampaikan 14T itu, ini adalah bagian juga dalam rangka meyakinkan Ibu Menteri sama Bappenas. Berapa bengkalainya? 28,3. Berapa nilainya? Ini sekian. Kalau seandainya tidak diakomodir, tentu ini adalah juga terkesan mereka menghambat program strategis Bapaknya Jokowi. Nih, berkaitan terhadap hal itu. Kemudian berkaitan terhadap 5 program prioritas, ada beberapa hal yang perlu juga ingin saya ingatkan adalah tentang menyukseskan pembangunan IKN. Bulan April kami rapat dengan Pak Bambang. Artinya kami rapat sebelum beliau mengundurkan diri. Saya adalah orang yang juga menyorot tentang bagaimana prosesi pelaksanaan pembangunan IKN itu. Salah satu di antaranya adalah masalah pembebasan tanah, Pak. Tadi kawan kami dari fraksi Golkar, Pak menyatakan ada seorang menteri yang gagah gempita menyatakan kan nggak gampang itu, mengucapkan memang gampang. Kalau sudah ada aturan, sudah ada ini kan laksanakan. Kita ini orang timur, Pak. Jadi pendekatannya semacam itu malah menimbulkan kegagalan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kenapa Pak Bambang mundur sudah banyak dinamika persepsi orang berbagai macam. Kalau saya mengatakan di Kompas TV adalah ada di Sumatera Barat itu namanya Bika. Bika itu untuk bisa masak, apinya ada di atas dan juga ada di bawah. Ibaratnya, artinya apinya di atas adalah tekanan dari Pak Presiden kepada Pak Bambang, di bawah adalah banyak masalah-masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Intinya yang saya minta kepada Bapak, karena Bapak adalah juga bagian untuk mensukseskan itu, saya minta tentu secara arif dan bijaksana. Jangan serampangan dalam tanda kutip, ini agak keras saya ngomong. Kalimat yang disampaikan oleh Pak Menteri itu, ini kalimatnya kalimat yang menurut saya bahasa yang tidak pas. Oleh karena itu, saya minta kepada Pak Menteri yang sangat luar biasa ini, luar biasa anunya, tentu secara arif dan bijaksana, pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Dengan apa? Dialog. Kan kita memberikan
ganti untung, bukan ganti rugi. Nah, ini kalimat yang disampaikan oleh kawan kami tadi pada sesi yang sudah kita bahas. Kemudian keempat adalah penyelenggaraan konsolidasi tanah. Saya kemarin ini ke Sumatera Barat, ke Dapil, Pak. Ketemu dengan jajaran Bapak. Menangis dia. Aduh, saya pun berdiri bulu roma saya ini, Pak. Betul, Pak. Kasihan, Pak. Jadi persoalan di ATR BPN ini sangat luar biasa, Pak. Ibu Kanwil saya menangis. Nggak usahlah saya ungkapkan. Dia dipanggil-panggil. Bukan hanya di Sumatera Utara, bukan hanya Sumatera Barat, Pak. Yang ingin saya sampaikan perlu juga kenyamanan, keamanan aparatur sipil negara ATR BPN ini perlu kita kawal. Ini adalah merupakan tugas Komisi 2 untuk meminta kepada Pak Menteri bagaimana juga bisa mengatasi persoalan ini. Ini kan masalah mafia tanah yang saya ungkapkan dengan Pak Menteri dulu ketika pertama. Itu kan ada yang bukan karena pihak ATR BPN aparatnya yang tetapi dengan berbagai teror dan lain sebagainya terpaksa dia lakukan, akhirnya dia termasuk ditarik oleh aparat penegak hukum. Di Padang, persoalan pembebasan tanah, jalan tol, dan juga masalah PSN, Program Strategis Nasional, itu berhari-hari masyarakat demo, Pak. Berhari-hari, bukan satu hari. Seminggu. Nah, yang ingin saya sampaikanlah perlu juga ada pengayoman, perlu juga ada perlindungan dari Pak Menteri kepada aparatur ini. Dia menangis pada saya, bukan matanya memerah, enggak, mengalir air matanya di depan banyak orang. Saya bilang, nih, coba, kasihan kita. Yang dia menangis itu, dia tidak termasuk kasus, tetapi dia menceritakan. Sehari ini, pertama pembebasan tanah di Tol Padang itu bebas. Lalu berikutnya kejaksaan melakukan banding. Akhirnya masuk penjara lagi. Pada 3 orang, Pak, saya sebut 3 orang di Sumatera Barat. Yang ingin saya sampaikan adalah Bapak perlu melakukan koordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian. Dikejar-kejar, Pak. Bukan hanya masalah batin. Mereka di kampung-kampung kalau sudah datang kejaksaan, kepolisian ke rumah, itu nilainya, Pak, habis itu aparat Bapak itu, kasihan saya. Padahal dia belum tentu salah. Oleh karena itu perlu perlindungan hukum. Untuk perlindungan hukum yang paling penting bagaimana ada rapat koordinasi, paling tidak Bapak menyampaikan kepada Pak Presiden persoalan yang ada di internal Bapak. Kasihan, Pak. Termasuk Sumatera Utara, Pak. Sudah berpindah kawan yang dari Sumatera Utara itu ke tempat lain. Hari ini, Pak, masih dipanggil oleh pihak kepolisian. Artinya apa? Kenyamanan, keamanan. Ini didengar nih, Pak. Ada beberapa yang melapor kepada saya, Pak. Ini ada WA-nya. Tapi katanya jangan disebut nama saya. Ini kampungnya beliau. Yang intinya saya meminta kepada Pak Menteri AHY supaya bisa membicarakannya dengan Bapak Presiden agar aparat di bawahnya itu, kepolisian dan kejaksaan, coba secara arif dan bijaksana juga lah. Kecuali dia melakukan pelanggaran terhadap hukum, saya termasuk orang yang mendorong orang-orang yang semacam itu dilakukan tindakan-tindakan yang tegas sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Terakhir, masalah mafia tanah, Pak. Tadi sudah ada progress report yang Bapak sampaikan. Intinya semuanya saya memberikan apresiasi, Pak. Ini tadi kan persoalan. Jadi memang masalah IKN juga saya akan sampaikan kepada Pak Bambang ketika itu. Malah mungkin
Kalau nggak arif kita mungkin malah tambah rusak. Jadi pendekatan, dialogis, dan lain sebagainya. Terakhir adalah mengenai pembebasan tanah, mafia tanah. Ini memang sulit untuk diberantas, tetapi kita harus punya komitmen. Tadi sudah disampaikan, sekarang ini jajaran di ATR BPN kita sudah memasukkan aparat kepolisian dalam rangka koordinasi itu. Tentu saya berharap gawangnya tentu saya katakan dulu adalah gawangnya tentu ada di aparatur sipil negara yang ada di ATR BPN itu. Pintu masuk. Dulu saya katakan siapa yang bermain, di antaranya adalah notaris, pembacking, kemudian investor, kemudian ada aktor, dan terakhir pintu gerbangnya adalah tentu aparatur sipil negara yang ada di BPN ATR. Pesan saya adalah bagaimana Bapak bisa mengedukasi, bagaimana Bapak bisa menjelaskan di samping kehati-hatian, tetapi juga jangan ini dijadikan alasan untuk memperlambat proses percepatan berhubungan masyarakat dengan aparatur. Karena kepada beberapa menteri saya sampaikan dengan mitra kerja, maaf Pak, masyarakat malas berurusan dengan birokrasi, dengan pemerintahan, karena terkesan dengan berbagai hal-hal yang kurang positif. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Haye di ATR BPN ini, kesan ini bisa diluluhlantakkan dan orang senang untuk berurusan, sehingga percepatan kita tidak hanya PTSL ini, kemauan masyarakat. Maaf saja di kampung saya, sawah orang tua saya sangat banyak. Satu pun sampai hari ini tidak ada yang disertifikatkan, Pak. Karena kalau di kabupaten tentu persoalan hukum tidak ada. Orang akan merampas tanah, ada mafia tanah juga tentu tidak seperti yang di kota. Inilah perlu ada edukasi-edukasi itu. Oleh karena itu tentu saya berharap bagaimana pelayanan di Kementerian ATR dan BPN yang Bapak pimpin ini sesuatu yang paripurna, masyarakat senang, dan Bapak punya legasi yang luar biasa ketika memimpin ATR BPN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Gaus. Kita perpanjang paling lama sampai jam 4 ya.